Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas yaitu cara menjumper jalur ya pada tablet, entah handphone apa ataupun tablet apa gitu ya. Jadi ini kasus tablet ini tidak bisa disentuh, tapi mesin masih normal, LCD masih nyala, hanya sedikit garis, cuma tidak bisa disentuh. Setelah saya cek, di sini ada fleksibel yang lepas ya, ataupun sobek antara dua jalur. Kemudian ini mau coba saya jumper satu jalur dulu. Jadi sebelumnya ini jarang dipakai kata yang punya, dan pengen diperbaiki lagi ya. Jadi kalau misalkan ini di jumper masih belum bisa, ya terpaksa harus diganti touchscreen. Tapi kita alangkah lebih baiknya jangan sampai mengeluarkan uang ya, ataupun mengganti spare part. Usahakan agar si konsumen itu senang. Kita bikin timah dulu di area sini. Selanjutnya kita sambung ya. Kita lihatkan dulu ya teman-teman untuk yang sobek. Ini sobek di area sini, jadi teman-teman tinggal dihitung aja itu pin keberapa. Untuk melihat pinnya di sini ada ya 1 sampai 6. Tapi yang 6 ini adalah ground dan satu ini adalah ground juga. Jadi yang 5 pin ini adalah masuk ke komponen ya. Nah, kemudian yang putus ini ground nomor 6 dan nomor 5 ini komponen ya, komponen resistor hitam di sini nih. Jadi ini akan coba kita mencoba untuk memperbaiki ya. Panaskan soldernya teman-teman ya, panaskan stabil di 230 ya, tergantung teman-teman kesukaannya. Dan mata soldernya saya sarankan dibersihkan agar lebih jos lagi pada saat kita menyolder ya. Mau kasih fluk mau enggak terserah ya. Dan kita kasih timah dulu untuk area kapasitor. Ini kecil banget teman-teman ya. Ini gampang-gampang susah untuk membuat videonya ya. Jadi kita mau fokus ke komponen. Jadi kita ngezoom ini sekalian apa namanya, kayak semacam mikroskop ya, gini aja. Nah ini kapasitor yang ini kita akan sambung. Kita lihat dari kamera aja lah, tapi biasanya saya lebih suka langsung ke fisik ya. Nah di sini kita kasih timah dulu teman-teman. Kalau jumper kayak gini ya, kalau yang udah biasa sih enak, tapi kalau yang jarang ya susah. Kalau susah nempel kita kasih flux sedikit aja lah, biar nggak ribet. Kita kasih flux sedikit ya di area kapasitor, resistor yang hitam, resistor ya. Kemudian kita kasih timahnya lagi. Kemudian jalur di sini juga kita kasih juga. Ini jalur nomor 5 yang akan kita kasih jemperan kabel kawat ya. Ini alatnya jauh-jauh, saya jadi bingung ngambilnya teman-teman. Ya namanya lesehan pasti berantakan ya. Nah di sini kita kasih timah lagi agar pada saat kita menyambungkan itu lebih enak. Nah yang sini nih ya, ini agak sedikit buram karena ini zoom full ya. Nah di sini kita kasih timah.
Yes. Nah, di sini udah saya kasih timah. Selanjutnya kita sambung licin. Ini tablet jadul. Jadi kalau untuk nyervis sambil video itu benar-benar luar biasa teman-teman, susah. Jadi kita mau fokus nyervisnya apa ke kameranya ya. Jadi kasihan lah, kasih like, kasih subscribe biar mereka itu senang. Saya pun suka menyimak teknisi-teknisi lain, karena kasus kerusakan handphone itu beda-beda ya. Oke, selanjutnya kita sambung untuk chamberan ini. Ya, yang ini nih teman-teman. Ya, coba. Jadi kalau nggak fokus sampai handphonenya ini bisa jatuh ya. Kayak tadi. Kalau tablet jadul kayak gini mah harganya murah teman-teman. Udah larinya ke rongsokan ini tablet Mito ya. Cuman ya namanya orang punya nggak punya ya, dia pengen diperbaiki lah orangnya ya. Nah, ini udah saya sambung. Selanjutnya kita potong menggunakan tang potong ya. Jadi ya jangan terlalu panjang banget, secukupnya aja. Setelah itu teman-teman dibersihkan dulu untuk lapisan lilitan tembaganya, karena kalau langsung dikasih panas timah solder itu kadang gampang-gampang menyatu, kadang tidak ya. Kita kasih silet jumper khusus ya untuk membersihkannya. Seperti ini. Biar pori-porinya dia kebuka. Nah, selanjutnya kita kasih timah lagi. Jadi setiap kasus handphone itu beda-beda ya teman-teman, kerusakannya dan cara penanganinnya, dan jalur-jalurnya pun itu beda-beda ya. Jadi ada yang rusaknya dari segi jalur mana, kapasitor ataupun resistor ya. Nah, sebelum kita pasang kita kasih timah dulu kayak gini. Kita bersihkan dulu untuk mata soldernya. Kemudian kalau soldernya udah terlalu panas, turunkan lagi panas suhunya agar timahnya ini nempel stabil ya. Kasih sedikit lagi. Jadi memasang satu jalur aja ini memang memakan waktu teman-teman. Nggak semudah kita melihat punya orang-orang ya. Jadi itu benar-benar luar biasa lah ketelitian matanya ya. Nah, ini kita jumper. Saya bingung ini. Jadi bingungnya itu bukan masalah nggak bisanya, cuman ini ngerekamnya ini nggak kelihatan teman-teman nih ya. Mohon maaf lah kalau semerawut lah ngerekamnya ya. Kalau misalkan nggak diginiin ya cepet saya pengerjaan. Kayak contoh melepas konektor USB cas 1 menit juga kelar. Kalau di rumus praktek videonya udah saya upload. Kita pasang, kita sesuaikan. Sebenarnya tadi nggak mau saya videoin teman-teman, cuman ya kita berbagi informasi untuk tata cara menjumper jalur-jalur lah, karena benar-benar swear ribet bener kita mau fokus kamera apa ke servisan ya.
Nah, ini udah nempel ya. Nih teman-teman, jadi ini kasus touchscreen tidak bisa disentuh, rata-rata putus di jalur bagian resistor hitam ya. Nah, ini udah saya sambung di area itu ya. Oke, setelah kita sambung, coba kita pasang kembali untuk fleksibelnya ya. Jadi sebenarnya ini putusnya dua, cuman ini coba saya akalin sambung satu karena satunya itu adalah ground ya. Kita sambung dulu untuk soketnya. Kemudian coba kita nyalakan dulu. Apakah bisa disentuh? Apakah belum? Ini baterainya juga belum dicas ya. Kita nyalakan. Ini kasusnya dua teman-teman. Jadi touchscreen nggak bisa sentuh sama ini ambrol ya. Ini baterai kosong. Kita lanjut pakai power supply aja. Kita pakai power supply dengan tegangan 38 atau 4 volt aja. Kita jepit. Kemudian ini min, kita jepit, kita pencet power. Nah, dia menyala. Nah, ini jadi memang LCD-nya kayak begini kata yang punya ya. Jadi masih bisa disentuh atau tidak ya. Jadi kalau misalkan ini masih belum bisa disentuh, berarti jalur ground ini penting juga ya. Karena angka 1 ground, angka 6 ground. Jadi yang terhubung ke komponen itu ada 5 pin ya. Ini baterainya habis, jadi kita pakai power supply. Turun dia ampernya. Aduh, lepas. Soketnya lepas.